Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, udah lama ya kita nggak bertemu. Adik-adik, hari ini kita sudah di hari Minggu dan kita sebentar lagi akan memulai kebaktian kita. Oleh sebab itu, Lause mau mengajak kalian semuanya untuk lipat tangan, kita tutup mata, kita masuk di dalam doa ya. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami bisa hadir bersama-sama kebaktian meskipun masih secara online, namun kami percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kami dan memimpin kami. Bapa, kiranya Tuhan Yesus sertai senantiasa agar kami bisa menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, kami juga bisa menjadi anak-anak yang terus belajar tentang Tuhan, dan juga kami bisa menjadi orang-orang yang terus setiap harinya terus diberikan pengenalan hikmat akan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya berikan penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, agar kiranya hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga bisa bersama-sama teman-teman kami yang lain memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, semuanya selamat beribadah. Halo adik-adik sekalian, selamat pagi. Gimana nih kabar adik-adik hari ini? Lause harap kabar adik-adik semua baik-baik aja ya. Bahkan Lause berdoa agar adik-adik semua luar biasa baik. Adik-adik tahu tidak bahwa Tuhan itu baik? Tahu dari mana Lause kalau Tuhan itu baik? Nah adik-adik, sekarang adik-adik lihat. Adik-adik bisa melihat kan? Nah, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu baik. Tidak hanya itu adik-adik. Adik-adik bisa bernafas, adik-adik bisa bangun pagi, adik-adik bisa makan, minum. Itu semua adalah bukti kebaikan Tuhan. Maka dari itu, yuk, Lause mau ngajak kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Yuk kita nyanyikan lagu God is so good. Karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku.
hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan. Aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Benar adik-adik, seperti lagu yang telah kita nyanyikan barusan, kita adalah anak yang istimewa adik-adik. Bukan karena diri kita sendiri, bukan karena orang lain, namun karena Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kita adalah anak yang istimewa adik-adik. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, yuk Lause mau ngajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Harus jadi berkah. Hai adik-adik. Wah, Lawso senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik di hari Minggu ini. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lawso mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami bisa kembali bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah mata kami, bukalah telinga kami, dan juga buka hati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang sertai Lawso yang akan mengajar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lawso ingin tanya satu hal nih sama kalian. Siapa di antara adik-adik semua yang pernah nonton sulap? Wah, Lawso yakin pasti beberapa dari kalian sudah pernah nonton sulap. Bisa lewat TV, bisa lewat internet, YouTube, atau mungkin adik-adik bahkan bisa lihat secara langsung di depan adik-adik. Wah, gimana perasaan adik-adik ketika adik-adik nonton sulap? Pasti rasanya kagum. Wah, amazing, keren banget. Coba bayangin, tiba-tiba dari kotak kosong bisa tiba-tiba muncul sesuatu barang, padahal tadi kotaknya kosong. Nah, Lawso juga ketika nonton sulap, Lawso juga terkagum-kagum. Kok bisa ya dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil? Nah, bahkan dulu Lawso ketika kecil, Lawso sempat mikir nih adik-adik, jangan-jangan orang yang main sulap itu penyihir, atau mungkin orang itu punya kekuatan super, punya kekuatan ajaib yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Adik-adik, sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk kita mau sama-sama buka dulu Alkitab kita. Kita mau sama-sama baca nih satu kisah di Alkitab yang tidak kalah luar biasanya. Yuk kita sama-sama simak Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15. Kitab Kisah Para Rasul. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan.
Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Nah adik-adik, pada saat itu Paulus dan Barnabas sedang dalam perjalanan ke beberapa kota. Kebetulan saat itu Paulus dan Barnabas sedang ada di satu kota namanya kota Listra. Kota apa adik-adik? Kota Listra. Di kota Listra itu ada satu orang lumpuh yang duduk mendengarkan Paulus ketika Paulus sedang mengajar. Paulus tentu saja melihat orang lumpuh ini adik-adik. Dan ia juga melihat kalau orang lumpuh ini tuh beriman dan dapat disembuhkan. Karena itu kemudian Paulus berkata kepada orang lumpuh ini, seperti yang di ayat ke-10, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Wah, kayaknya aneh gak sih adik-adik semua, kayak mustahil gitu. Lah ini orang lumpuh adik-adik. Orang lumpuh itu gak bisa berjalan, berdiri gak bisa. Tapi Paulus nyuruh berdiri. Padahal dia tahu kalau orang itu adalah orang lumpuh. Tapi adik-adik, orang lumpuh itu begitu mendengarkan kata Paulus, apa yang dilakukannya? Dia berdiri. Bahkan gak hanya berdiri aja adik-adik, tapi ia juga bisa berjalan loh adik-adik. Wah, luar biasa banget bukan? Paulus telah menyembuhkan seorang yang lumpuh. Wah adik-adik, jangan-jangan apa Paulus juga pesulap ya? Apa Paulus juga bisa punya kekuatan super yang bisa menyembuhkan orang lumpuh itu? Nah tentu saja jawabannya bukan adik-adik. Jawabannya adalah karena kuasa Allah yang menyembuhkan orang lumpuh itu lewat Paulus. Kan tetapi adik-adik, orang-orang di kota Listra itu bukanlah orang-orang yang mengenal Allah. Kota Listra itu adalah sebuah kota di luar Israel yang orang-orangnya tidak mengenal Allah dan justru menyembah dewa-dewa lain. Nah, orang-orang yang melihat mukjizat itu langsung berpikir, wah, ini orang dewa nih, dewa yang turun di antara kita semua. Makanya Barnabas mereka anggap itu Zeus, sedangkan Paulus mereka anggap itu Hermes. Zeus dan Hermes itu adalah dua dewa dari sekian banyak dewa yang mereka sembah di kota itu. Nah, bagaimana responnya Paulus dan Barnabas? Apakah mereka senang? Wah, dipuja nih. Wah, keren banget. Nah, tentu tidak adik-adik. Justru respon mereka adalah sebaliknya. Paulus dan Barnabas sangat sedih sekali melihat orang-orang kota Listra ini. Sampai-sampai mereka mengoyakkan pakaian mereka. Pada saat itu, mengoyakkan pakaian itu seperti ungkapan rasa sedih yang sangat mendalam, yang sangat besar, sehingga orang-orang mengoyakkan pakaian saking sedihnya.
Setelah mengenakan pakaian, Paulus dan Barnabas pun langsung menegur orang-orang itu. Mereka langsung bilang, kami nih manusia-manusia biasa, sama seperti kalian. Paulus dan Barnabas menegur orang-orang itu. Mereka berkata bahwa mereka adalah manusia biasa, sama seperti orang-orang Listra itu, sama seperti adik-adik, sama seperti Lause juga. Mereka adalah manusia biasa yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Mereka bukan orang pintar, bukan pesulap, bukan orang ajaib, bukan orang-orang yang punya kekuatan super. Mereka adalah manusia biasa, sama seperti orang-orang itu. Dan Paulus dan Barnabas kembali melanjutkan. Mereka berkata dengan tegas dan jelas bahwa mereka adalah manusia biasa yang datang untuk memberitakan Injil Tuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa berbalik dari menyembah dewa-dewa mereka yang lain kepada menyembah Tuhan, menyembah Allah yang hebat, Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Wah, adik-adik, luar biasa bukan? Adik-adik, reaksi orang-orang Listra itu mungkin adalah reaksi yang biasa, karena mereka tidak mengenal Allah. Nah, kita sama-sama belajar nih dari Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tahu bahwa semua yang mereka lakukan itu untuk Tuhan, dan juga Tuhanlah yang memampukan mereka untuk melakukan berbagai hal dalam pelayanan mereka, termasuk menyembuhkan orang-orang yang sakit atau yang lumpuh seperti tadi. Dan yang terpenting adik-adik, Paulus dan Barnabas tahu tujuan mereka di tempat itu. Mereka di tempat itu, di kota Listra itu, bukan untuk dipuja-puja, tapi mereka ada di tempat itu karena mereka mau memberitakan Injil Tuhan, sehingga orang-orang yang belum percaya mau sadar dan berbalik menyembah dari penyembahan yang sia-sia kepada menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Allah yang berkuasa. Nah, dari itu kita juga mau belajar nih adik-adik. Kita mau belajar untuk ingat siapa diri kita, baik itu adik-adik semua dan juga Lause. Kita ingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa adik-adik. Kita bukan siapa-siapa dan kita adalah manusia biasa. Tapi kita yang bukan siapa-siapa ini mau Tuhan pakai untuk satu hal, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dan selain itu, Tuhan juga mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tentu tidak perlu yang hebat-hebat seperti Paulus dan Barnabas, tapi adik-adik bisa mulai dari hal yang terkecil sekalipun. Misalnya, adik-adik membagikan apa yang telah adik-adik pelajari dari sekolah minggu kepada keluarga adik-adik atau kepada teman-teman adik-adik semua. Adik-adik, maukah adik-adik dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami dan sertai kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang mau memberitakan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Dan sebentar lagi kami akan memasuki kelas aplikasi kami masing-masing. Kiranya Tuhan Kau yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.
kami agar bisa sekolah bersungguh-sungguh, dan berkati juga bagi kami agar bisa bereja bersama teman-teman dan lause dan Yesus saya puji Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang sudah waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Ayat yang menjadi dasar persembahan kita hari ini adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seperti ayat yang baru saja kita baca bersama, yuk adik-adik, kita mempersembahkan apa yang kita miliki saat ini. Persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maka itu akan menjadi ibadah kita yang sejati. Mari kita membawa persembahan kita. Give thanks when
kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami sepanjang hidup kami. Sekarang kami telah mempersembahkan apa yang kami miliki. Mohon Engkau yang menerima persembahan kami agar dapat menjadi ibadah yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Engkau yang terus-menerus memakai kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita untuk mengikuti kebaktian, pertemuan ibadah kita dari awal hingga selesainya. Adik-adik, kita juga tidak lupa berterima kasih kepada lause-lause tamu kita, yaitu Lause Louis dengan Lause Lingling yang telah berbagian melayani kita pada hari ini. Adik-adik, mereka berdua sedang studi di Sekolah Tinggi Teologi SAAT atau Seminari Alkitab Asia Tenggara di Kota Malang. Mereka secara khusus mempelajari lebih dalam firman Tuhan. Adik-adik sekalian, suatu saat nanti dalam waktu dan kehendak Tuhan, mereka akan menjadi penginjil, akan menjadi pendeta atau misionaris, tergantung dengan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Adik-adik jangan lupa ya, doakan mereka juga. Adik-adik sekalian, kita akan berpisah, namun minggu depan kita akan berjumpa kembali. Dan nanti adik-adik jangan lupa kelas aplikasi dengan semangat dan antusias, benar-benar mau belajar firman Tuhan lebih dalam dan dalam lagi. Baik adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.